Ngakak, Demokrat remehkan kebaikan Jokowi usai dihina. Mahfud MD beri pernyataan menohok. Zaman SBY, dia lapor sendiri. Oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Zainal Ma'arif itu wakil ketua Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya, bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhnya syarat-syarat pidana dan itu sudah ada presidennya. Mungkin pintar begitu, tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, ya robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu meremote. Cari sendiri tuh siapa yang meremote. Hanya pecundang yang tidak pernah mau meminta maaf atas kesalahannya. Dan hanya pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepadanya. Bagi pendukung Pak Jokowi ini kan clear sebetulnya. Kelompok yang selama ini sangat fairness dalam memahami perbedaan pendapat ya sebagai bagian dari demokrasi. Saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Saya sudah duga kok sejak awal yang disampaikan Rocky itu tidak mewakili kebenaran yang dia yakini bahwa apa yang dia ucapkan itu dibenarkan atas nama kebebasan berpendapat. Kita contohkanlah, tantang aja satu kali. Berani nggak dia mengulangi lagi untuk mengatakan bajingan tolol dan bajingan pengecut? Pasti dia nggak berani. Artinya dia sendiri tidak yakin bahwa itu bukan penghinaan. Adanya pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara. Dan laporan itu sudah ditolak oleh kepolisian karena dianggap ya tidak sesuai dengan KUHAP kan. Nah oleh karena itu sekarang ada lagi aduan, bukan lagi berkaitan dengan penghinaan, ya dugaan adanya penghinaan, pelecehan yang mengurangi martabat kepala negara, tapi juga ada unsur dugaan kebohongan publik gitu. Karena posisi kalau mau dibilang itu sebagai hinaan itu harus ke person. Jadi personnya namanya Pak Joko Widodo di luar dari soal jabatannya yang harus melaporkan dirinya, melakukan pelaporan terhadap Rocky Gerung. Bahwa ada banyak yang melaporkan, Pak Muldoko juga tadi bilang seperti itu, bahkan Pak Muldoko, saya juga tadi lihat videonya, ya kelihatan bercanda gitu ya. Itu ya kan namanya orang mau melapor di kantor polisi, silakan aja, pastinya akan seperti itu dijawabnya normatif. Deputi Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra, Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Demokrat Cipta Panjalaksana mengomentari perihal respon Presiden Joko Widodo atas dugaan penghinaan yang disampaikan Rocky Gerung. Adapun Jokowi menilai apa yang disampaikan Rocky Gerung kepadanya merupakan hal kecil, ia pun tetap fokus bekerja. Biasanya omongan Pak D suka kebalik, tulis Panca di akun Twitter pribadinya dikutip populis.id pada Kamis 3 Agustus. Panca menduga tanggapan Jokowi yang mengatakan tetap fokus bekerja walaupun dikritik tajam bisa jadi sebaliknya.
Menurut Panca, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai aksi relawan Jokowi. Saya kerja aja, bisa jadi sebaliknya. Buktinya relawannya masih main lapor-lapor polisi, ya nggak sih? Ujar dia. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menganggap urusan terkait ucapan Rocky Gerung itu hanyalah masalah kecil. Itu hal-hal kecil lah, saya kerja saja, kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu 2 Agustus. Diketahui sebelumnya heboh pernyataan aktivis Rocky Gerung yang dinilai menghina Presiden RI Joko Widodo. Pernyataan ini membuat gaduh media sosial, bahkan sekelompok orang memutuskan untuk melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Kejadian ini pun akhirnya membuat Menko Polhukam Mahfud MD buka suara. Menurutnya, kasus ini masuk ke unsur delik aduan, di mana pihak yang berkeberatan harus menyampaikan langsung aduan tersebut ke pihak kepolisian. Namun dalam hal ini dikatakan Mahfud bahwa Presiden Joko Widodo tidak berniat mengadukan pernyataan aktivis media sosial Rocky Gerung. Hal ini jugalah menurutnya menjadi alasan mengapa Barreskrim Polri menolak laporan sukarelawan pendukung Jokowi dengan terlapor Rocky atas dugaan penghinaan. Barreskrim Polri menolak laporan karena masuk unsur delik aduan, yakni pihak yang berkeberatan menyampaikan langsung aduan. Oleh sebab itu, saya juga sudah melihat Pak Jokowi itu tidak mau mengadu, kata Mahfud ditemui awak media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu 2 Agustus 2023. Mahfud kemudian membandingkan langkah kepala negara yang tidak melapor polisi dengan tindakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Menurut dia, SBY ketika menjabat pernah mengadukan perkara yang sama sehingga kasus diproses oleh kepolisian. Dahulu Pak SBY mengadu dan yang diadukan dihukum. Iya, dulu Zainal Ma'arif itu wakil ketua DPR, Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu dan diproses, ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Menurutnya, langkah SBY yang mengadu itu tidak ditempuh oleh Jokowi meskipun banyak akademisi mempertanyakan peran negara yang diam mendengar kritik Rocky Gerung kepada kepala negara. Ya, banyak juga masukan kepada saya dari akademisi dan aktivis. Masa negara diam saja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya? Saya jawab, ini delik aduan dan saya tanya lingkungan ke istana, belum ada rencana mengadukan, ujar Mahfud. Namun, kata alumnus Universitas Gadjah Mada itu, delik dalam kasus Rocky bisa berkembang atau tidak lagi bersifat aduan. Bisa saja delik ini berkembang karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos, dan sebagainya. Bisa saja berkembang ke bukan delik aduan, bisa, kata Mahfud. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh adat suku Dayak di Kalimantan Barat menyatakan keberatan terhadap pernyataan Rocky Gerung yang diduga menyebut Presiden Joko Widodo memperdagangkan Pulau Kalimantan termasuk Ibu Kota Negara atau IKN. Dengan ini menyatakan keberatan atas pernyataan Rocky Gerung yang menyatakan Presiden jalan-jalan, bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN, kata seorang perwakilan seperti dikutip populis.id dari akun Instagram @kami_dayak_kalbar Kamis 3 Agustus. Mereka menilai Rocky Gerung tak pantas tinggal di Indonesia lantaran diduga telah menghina simbol negara. Hai Rocky Gerung, kau tidak pantas tinggal di Indonesia karena kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia yaitu Presiden Anda sendiri, lanjutnya. Kemudian mereka meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap Rocky Gerung. Kami mohon dan kami minta kepada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Bapak Menhakam untuk menangkap Rocky Gerung, ujarnya. Bahkan, mereka meminta agar Rocky Gerung diadili menggunakan hukum adat karena Rocky Gerung diduga telah menghina Pulau Kalimantan dengan menyebut IKN diperdagangkan.